A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Neng, abang peluk ya, biar gak dingin. Tawar Jaka tak tahu malu. Ratna tak menjawab. Jaka langsung melingkarkan tangannya di pinggang Ratna. Tak ada perlawanan apapun. Kita ke dalam aja yuk bang, ujar Ratna dengan wajah menggoda. Jaka merasa mendapat rezeki nomplok. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Suasana terlihat gelap karena hujan. Mau ngapain Neng kesini? Tanya Jaka basa-basi sambil tersenyum senang. Ratna langsung mendekati Jaka. Tangannya meraba seluruh titik badan Jaka. Saat ia menyentuh area sensitif Jaka, ia langsung mencium Jaka dengan agresif. Jaka membalas ciumannya. Pakaian keduanya pun tertanggal. Mereka masih menikmati permainan mereka. Jaka duduk bersandar di lantai dan Ratna duduk di pangkuan Jaka. Ratna semakin brutal hingga membuat Jaka kewalahan. Neng, udah dong, ampun. Jaka memelas dengan tubuh yang masih terguncang. Namun Ratna malah semakin mempercepat gerakannya. Saat Jaka menengadah, samar-samar ia melihat wajah Ratna berubah menjadi sangat mengerikan. Jaka pun tak sadarkan diri. Di tempat lain, si Jaka kemana lagi? Bu Nani menunggu Jaka yang tak kunjung pulang. Hari sudah semakin sore, namun sosok Jaka tak kunjung datang. Nani mulai cemas. Pak, lihat anak saya enggak? Tanya Nani pada tetangganya yang baru saja sampai. Enggak bu, jawab pria parubaya itu ramah. Oh, ya udah makasih ya pak. Pria parubaya itu langsung melengos setelah mengangguk. Nani berjalan mondar-mandir di teras rumah, menunggu kepulangan putra satu-satunya. Suaminya telah lama meninggal, tinggal ia dan Jaka yang tersisa. Malam pun tiba, tapi sosok Jaka belum juga datang. Nani semakin khawatir. Ia menelpon semua teman-temannya, namun tak ada satupun yang tahu. Ia sudah mencoba menelpon Jaka, namun HP-nya mati. Tiba-tiba terdengar bunyi piring pecah dari dapur. Nani bergegas mengecek ke dapur. Terlihat satu buah piring pecah berserakan di lantai. Ya ampun, ini kenapa bisa begini? Nani memungut pecahan kaca yang berserakan di lantai. Nani terhenyak mendengar bunyi pintu kayu yang terus terbuka tutup dengan sendirinya. Nani menghentikan aktivitasnya, terus memperhatikan gerak pintu yang mencurigakan. Tiba-tiba sosok wanita melayang di balik pintu. Nani terkejut bukan main. Lalu dengan cepat ia membereskan sisa pecahan piring di tangannya. Ia terus berdoa dalam hati, melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Setelah selesai ia bergegas ke ruang tamu lagi, menunggu kepulangan Jaka. Meskipun ia sering keluar malam, tapi untuk kali ini Nani merasa sangat khawatir dengan keadaan putranya. Ia terus menunggu hingga terlelap di sofa.
Di tempat lain, kalian lihat si Jaka nggak? Serga Bagas begitu sampai di tongkrongan. Di sana hanya tersisa Rocky dan Bima saja. Bobby mengidap depresi akut dan Jaka dikabarkan hilang. Enggak tuh. Kenapa emang? Tanya Bima heran. Si Jaka hilang, jawab Bagas cemas. Hah? Respon Rocky dan Bima serentak. Iya, tadi nyokapnya nyariin. Katanya dari pagi gak pulang-pulang. Sambung Bagas serius. Ya udah, kalau besok tuh anak gak pulang juga, kita ubek seisi kampung. Siapa tahu dia lagi indohai sama si Murni, janda yang bodinya bahenol semok montok itu. Ya enggak? Tukas Bima berkelakar. Tawa mereka pun pecah. Sialan lo. Bagas melempar kuaci ke arah Bima yang terus tertawa. Ngomong-ngomong kalian diteror juga gak sama arwahnya si Sarah? Tanya Rocky hati-hati. Iya, gue hampir gila semenjak diteror sama dia. Hidup gue gak tenang. Timpal Bima sambil bergidik ngeri. Iya gue juga. Arwahnya si Sarah jadi serem banget. Sambung Rocky menimpali. Udah. Daripada ngurusin arwahnya si Sarah terus, mending kita ngopi. Protes Bagas sambil mengangkat cangkir kopinya. Singkat cerita, Roni kembali beraktivitas seperti biasa. Tampaknya ia sudah mulai mengikhlaskan kepergian istrinya. Kini ia memilih untuk tidak merantau lagi. Ia kini bekerja di sebuah ladang milik Pak Cipto. Ia bertugas mengurus tanaman di sana, seperti cabai, tomat, bawang, dan rempah lainnya. Roni, gak kerja di luar kota lagi, Ron? Tanya seorang pekerja di sana dengan ramah. Roni menoleh lalu tersenyum. Iya nih, Mang. Biar bisa lebih dekat dengan keluarga saja. Saut Roni sambil terus menyirami tanaman. Oh, iya. Ya udah, Mamang kesana dulu ya. Iya, Mang. Roni lalu melanjutkan kembali aktivitasnya. Di tempat lain, Nek, Dimas mau main ya? Ujar Dimas dari luar. Ningsing langsung datang menghampiri. Main kemana, Dim? Jangan jauh-jauh ya. Timpal Ningsing lembut. Gak jauh kok. Dimas main di belakang rumah sama Mama. Celoteh Dimas sambil memegang mobil-mobilan kesayangannya. Ningsing tersentak. Sama Mama? Apa maksudnya? Tanya Ningsing dalam hati. Mamanya di mana? Tanya Ningsing lembut. Di belakang rumah. Dimas tersenyum manis. Nenek temenin ya. Ningsing langsung menuntun tangan mungil Dimas menuju belakang rumah. Ningsing tanpa celingukan mencari keberadaan Sarah. Tak ada siapapun di sana. Ningsing lalu berlutut sambil memegangi pundak Dimas. Dimas, Mama di mana? Tanya Ningsing lembut. Tuh, Dimas menunjuk ke arah pohon nangka yang dedaunannya rimbun. Ningsing menoleh, memperhatikan dengan seksama. Lalu dia berjalan mendekati pohon. Sarah, kamu di sini, Nak. Maafkan ibu yang gak bisa jagain kamu, Nak. Maafin ibu.
Ibu kangen sama kamu, Sarah. Ningsing berkata dengan haru, berharap putrinya bisa mendengar ucapannya. Tak ada jawaban. Angin berhembus cukup kencang, namun hanya sekedar berlalu. Ningsing tersendu-sendu. Mama sama nenek kenapa nangis? Dimas nakal ya? Celoteh Dimas membuyarkan suasana. Ningsing tersenyum ke arahnya. Mama di sini, Dim. Tanya Ningsing lagi. Mamanya udah pergi, Nek. Ningsing menoleh. Angin masih berhembus, menyejukkan. Ya udah, Dimas mainnya sama nenek aja yuk di teras. Ujar Ningsing sambil menuntun kembali tangan Dimas. Dimas menoleh ke belakang, lalu tersenyum. Di tempat lain, Nani berkutat dengan alat dapur. Namun pikirannya masih berkecamuk karena Jaka tak kunjung pulang. Saat ia sedang memotong sayuran, tiba-tiba jarinya teriris pisau tajam hingga mengeluarkan darah segar. Astagfirullah, Nak. Kemana kamu sebenarnya? Nani memegang dadanya dengan gelisah. Hingga siang ini, Jaka belum juga pulang. Sementara itu di tempat lain, Bagas menunggangi kuda besinya menuju rumah sobat-sobatnya. Sepertinya janji semalam, mereka akan mencari Jaka jika anak itu tidak kunjung pulang hingga esok harinya. Woi, ayo! Teriak Bagas pada Rocky yang masih berjalan dengan santainya di teras rumah. Iya bentar, gak sabaran banget sih lo. Rocky berjalan menghampiri Bagas yang masih duduk di atas jok motornya. Yuk. Rocky langsung duduk di belakang Bagas. Mereka pun berencana untuk menjemput Bima. Namun mereka malah bertemu di jalan. Mereka pun memutuskan untuk menjenguk Bobby terlebih dahulu. Bobby termasuk anak yang berada. Rumahnya tergolong besar dan mewah. Ayahnya seorang pengusaha. Bobby adalah anak tertua di keluarganya. Dan ia juga memiliki seorang adik perempuan bernama Jenny. Sesampainya di sana, mereka bertiga pun turun dan memasuki pekarangan rumah. Di sana terdapat ayah Bobby yang sedang duduk membaca koran. Om, Bobby-nya ada? Tanya Bima sopan, meskipun mereka diberi gelar preman kampung. Namun orang tua Bobby termasuk orang yang sangat disegani di kampung Lebak Dukuh tempat mereka tinggal. Ada di dalam, sahut ayah Bobby datar, dengan mata masih melihat koran. Permisi om. Mereka bertiga pun nyelonong ke dalam rumah. Di sana mereka disambut oleh ibu Bobby yang baru saja keluar dari dapur. Tante, sapa mereka bertiga serentak. Kalian, masuk aja. Bobby ada di dalam kamar. Oh iya, Tante mau minta tolong boleh? Tanya ibu Bobby ramah. Boleh Tan, boleh. Tolong banget. Akhir-akhir ini Bobby jadi aneh. Jadi gak mau makan. Dia jadi kayak orang depresi gitu. Tutur ibunda Bobby dengan raut khawatir. Wah, masa tante? Sahut Bagas antusias. Ketiga pria itu nampak kikuk. Mereka tahu jika ini pasti ulah arwah Sarah yang terus bergentayangan. Bobby yang memiliki jiwa penakut langsung drop saat arwah Sarah menggentayanginya. Ya udah kalian susul Bobby Ki. Kasihan gak ada temen. Tante ke depan dulu ya. Tukas ibu Bobby diiringi senyum. Duh, jangan-jangan si Bobby diganggu sama arwah si Sarah terus.
cicit Rocky dengan raut wajah gelisah. Udah, mending kita samperin tuh si Bom-Bom, tugas Bagas. Mereka pun berjalan menuju kamar Bobby yang terletak di lantai 2. Rumah Bobby terkesan mencekam dengan warna cat yang cenderung gelap. Ditambah hawa panas dingin beradu jadi satu di seluruh ruangan. Bagas membuka pintu. Dengan tangan yang masih memegang handle pintu, ia memperhatikan suasana kamar Bobby. Suram. Tampak Bobby yang sedang duduk melamun di balkon. Mereka bertiga pun masuk dan bergegas menghampiri Bobby. "Bob, ngapain lo di sini?" tanya Bima sambil menepuk pundak Bobby. Sontak pria bertubuh besar itu terperanjat. "Sialan lo, ngagetin aja," cecar Bobby kesal. "Hehe, ya sorry. Abisnya lo ngelamun aja, entar kesambet lo," sambung Bima sambil cengengesan. "Stres gue lama-lama. Arwah si Sarah gentayangan gue mulu tiap hari," tugas Bobby sambil menyesap tembakau di tangannya. "Lo pikir lo doang? Kita semua juga kali," serga Bagas sambil menoyor kepala Bobby. "Kalian serius?" tanya Bobby antusias. "Ya iyalah. Malahan dia, si Jaka hilang dari kemarin. Ibunya nyariin mulu. Katanya sampai sekarang belum pulang juga. Mah, rencananya kita mau nyari tuh anak sekarang. Lo mau ikutan gak?" Jelas Bagas serius. Bobby nampak berpikir sejenak. "Gue takut bro," timpal Bobby tak bergairah. "Alah, lo mah cemen banget sih lo. Pantesan arwah si Sarah doyan banget gangguin lo," ledek Bima sambil menyambar rokok di tangan Bobby, lalu membuangnya ke tong sampah setelah dimatikan. "Ya udah, iya ya." Akhirnya Bobby pun ikut dengan mereka. Mereka berempat pun menyusuri setiap sudut kampung untuk mencari keberadaan Jaka. Mereka menggunakan 2 motor. Sesekali mampir untuk sekedar bertanya pada warga. Barangkali ada yang melihat Jaka. "Cari kemana lagi kita? Gue capek," keluh Bobby sambil menyeka keringat di dahinya. "Gak tahu, tapi kata ibunya si Jaka nih ya, sebelum dia hilang dia sempat bertingkah aneh gitu. Teriak-teriak gak jelas." Jelas Bagas serius. "Serius loh? Gak salah lagi. Pasti ini ulahnya si Sarah," tegas Bima pasti. "Bisa jadi sih. Yaudah yuk, kita cari lagi. Kasihan emaknya pasti khawatir nyariin tuh anak," serga Bagas seraya menghidupkan kembali mesin motornya. Di tempat lain, "Bu Ningsing," sapa Bu Nani pada Ningsing yang kebetulan lewat di depannya. Nani yang sedari pagi mencari keberadaan Jaka nampak putus asa. Bu Nani, ada apa ya Bu?" saut Ningsing seraya berjalan menghampiri Nani yang tengah berdiri dengan gelisah di sebuah toko kelontong. "Bu Ningsing lihat anak saya enggak? Jaka?" tanya Nani tanpa babi bu. Ningsing tampak berpikir sejenak. "Kayaknya enggak deh Bu. Ada apa emang?" tanya Ningsing heran. "Itu Bu, si Jaka belum pulang dari kemarin. Dicariin sana sini enggak ada," timpal Nani gelisah. "Ya ampun, kok bisa sih Bu? Sama teman-temannya barangkali?"
Ujar Ningsing memberi saran. Udah saya coba, tapi gak ada yang tahu. Nani semakin panik. Ya udah jangan panik dulu. Siapa tahu Caka ada urusan penting. Entar juga pulang. Kalau sampai besok masih belum pulang juga, kita minta bantuan warga untuk mencari Caka ya Bu. Ningsing mengusap pundak Nani, mencoba menenangkan. Ya udah deh iya Bu. Akhirnya Nani setuju. Ningsing tersenyum ramah. Bu, ayo, seru Roni yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motornya. Ron, udah pulang? Tanyanya sambil tersenyum ramah. Iya nih Bu, kebetulan kerjaan Roni udah kelar. Jadi Roni bisa pulang lebih awal. Pungkasnya dengan motor yang masih menyala. Oh ya udah, ayo. Saya duluan ya Bu Nani. Ujar Ningsing seraya menaiki motor. Iya Bu Ningsing. Timpal Nani masih dengan pikiran yang kalut. Mari Bu. Roni menyapa dengan senyum mengembang. Lalu memacu motornya menuju pulang. Sesampainya di sana, Dimas langsung berhambur memeluk sang ayah yang baru saja sampai. Ayah, teriak Dimas sambil merentangkan tangannya. Anak ayah. Roni langsung memeluk anak semata wayangnya, lalu menggendong anaknya. Ningsing tersenyum melihat kebahagiaan mereka, lalu berlalu masuk ke dalam rumah. Bu, habis dari mana? Tanya Pak Karto saat melihat istrinya yang baru saja sampai. Ningsing menoleh sembari meletakkan keranjang belanjaannya. Ini Pak, Ibu habis beli sabun sama keperluan dapur yang sudah habis. Tumben Bapak udah pulang dari ladang. Tutur Ningsing seraya menghempaskan bokongnya di atas kursi kayu meja makan. Duduk berhadapan dengan suaminya. Oh, iya nih. Bapak agak kurang enak badan kayaknya Bu. Karto memegang tengkuknya yang terasa pegal. Oh, ya udah Bapak istirahat aja Gih. Udah makan belum? Udah kok. Ya udah Bapak istirahat dulu ya. Karto lalu berjalan menuju kamarnya, merebahkan tubuh tuanya di atas katil tua namun nampak rapi. Ningsing masih termenung di meja makan, memikirkan tentang hilangnya Caka. Bu, seru Roni tiba-tiba. Ningsing tersentak, lamunannya buyar begitu saja. Ya ampun Ron, kamu ini ngagetin ibu saja. Ujar Ningsing sambil mengelus dada. Roni hanya terkekeh. Iya, maafin Roni. Abisnya ibu ngelamun aja. Mikirin apa toh Bu? Roni duduk di sebelah mertuanya. Mereka terlihat seperti anak dan ibu kandung saking dekatnya. Roni terbiasa memperlakukan mertuanya seperti orang tuanya sendiri. Ini loh Ron, tadi Bu Nani cerita sama ibu kalau anaknya Caka hilang. Raut wajah Ningsing berubah khawatir. Ya ampun, kok bisa sih Bu? Jawab Roni penasaran. Iya, katanya dari kemarin belum pulang juga. Ibunya nyariin terus dari tadi. Ya udah, kita bantu cari ya Bu. Sekalian ajak warga yang lain kalau memang sampai saat ini Caka belum pulang. Usul Roni seraya tersenyum. Di tempat lain. Coy, stop di sini.
ujar Rocky tiba-tiba saat mereka melewati perkebunan. Terlihat sebuah motor terparkir di depan rumah yang telah lama kosong. Baru saja mereka hendak turun. Pandangan Rocky mendadak error. Motor yang tadi terlihat terparkir di depan rumah kosong itu kini lenyap entah kemana. "Ada apaan sih Rocky?" tanya Bagas heran. Ia celingukan melihat keadaan sekitar. "Tadi kayaknya gue lihat motor parkir di depan rumah itu deh. Tapi kok sekarang gak ada ya?" Rocky menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Halah, rabun lo. Mana ada itu kan rumah kosong. Dasar kribo." Ledek Bima sambil menghidupkan kembali mesin motornya. Sedangkan Bobby sedari tadi hanya celingukan dengan wajah was-was. Itu karena di tempat itulah ia diganggu oleh arwah Sarah. "Ya udah ayo, gak ada siapa-siapa di sini," ajak Bagas pada teman-temannya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dari dalam rumah kosong, tampak Jaka yang tak menggunakan busana baru saja terbangun dari pingsannya. Ia kaget karena ia kini berada di dalam rumah kosong itu sendirian. Ia lekas memungut bajunya yang berserakan, lalu bergegas menuju pintu. Namun naas, pintu terkunci. Jaka panik. Ia terus berusaha membuka pintu, berteriak minta tolong. Namun semuanya nihil. Ia membalikkan badan, menatap sekelilingnya. Rumah itu dikelilingi tumbuhan merambat dan juga dedaunan kering. Hawanya terasa panas. Rumah yang telah lama kosong itu sangat tidak terawat. "Mau kemana kamu?" Suara berat itu berhasil mengagetkan Jaka. Ia terkejut bukan main saat mendapati Sarah kini berada tepat di belakangnya. Wajahnya yang menyeramkan dan mata merahnya terus menatap tajam ke arah Jaka. Jaka kalang kabut. Ia berlari menghindari arwah wanita itu. Namun Sarah malah tertawa keras. Bayangannya dengan cepat melayang mengejar Jaka yang ketakutan setengah mati. "Ampun Sarah, ampun!" Jaka terus memohon. Namun Sarah malah mencakar Jaka dengan kuku panjangnya. Ia lalu tertawa lepas melihat penderitaan Jaka. "Sarah, saya mohon lepaskan saya." Jaka terus memelas. "Apa katamu?" Suara Sarah menggema. Jaka semakin ciut. Entah apa lagi yang harus ia lakukan. Sesaat kemudian Sarah tertawa keras. Jaka semakin ketakutan dibuatnya. "Apa dulu kau mempunyai belas kasihan untukku, Sarah melayang di udara. Bau anyir darah semerbak membuat perut mual. Jaka menutup hidungnya. "Maafkan aku Sarah. Aku hilaf," cicit Jaka sembari terus memohon. "Maaf katamu. Hilaf katamu. Dasar biadab. Kau bahkan tak pantas diakui manusia. Sama seperti teman-temanmu itu. Kalian semua binatang." Sarah mengamuk. Semua benda berterbangan. Angin bertiup kencang. Sesekali Jaka tertimpa benda. Namun ia tetap berusaha kuat. Jaka terangkat ke atas, lalu terhempaskan ke sembarang arah. Jaka meringis sambil memegangi perutnya. "Ampun Sarah, ampun." Darah segar mengalir dari beberapa bagian tubuh Jaka. Sarah tertawa keras.
lalu arwahnya menghilang di balik tembok. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.